Ketegangan di Timur Tengah, yang selama bertahun-tahun dideskripsikan sebagai bara dalam sekam, akhirnya meledak menjadi api terbuka pada pekan ini. Pemicu langsung yang mengakhiri diplomasi abu-abu dan mematahkan batas-batas konflik proksi adalah deklarasi mengejutkan dari Republik Islam Iran. Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung dari Teheran dan diterjemahkan ke dalam 6 bahasa, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara tegas menyatakan pengakuan penuh dan resmi atas kedaulatan negara Palestina, mendesak dunia untuk mengikuti langkah tersebut, dan berjanji akan memberikan dukungan, tanpa batas dan tanpa syarat, hingga Palestina berdiri tegak dari laut sampai sungai. Langkah ini bukanlah sekadar pernyataan politik, ia adalah red line yang secara historis dihindari Iran demi menjaga keseimbangan konflik agar tidak melompat ke perang langsung. Pengakuan ini disertai dengan langkah konkret yang terekam dalam laporan intelijen regional yang diperoleh Al Jazeera, 20 Agustus 2025, yang menyebutkan adanya peningkatan tajam dalam transfer teknologi militer canggih, termasuk sistem pertahanan udara dan rudal jarak menengah, ke beberapa kelompok sekutu Iran di sepanjang perbatasan Israel. Laporan tersebut juga mencatat penempatan unit-unit Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, di titik-titik strategis di Suriah dan Lebanon, sebuah manuver yang ditafsirkan oleh Tel Aviv sebagai persiapan invasi. Di Yerusalem, respons Israel datang dalam waktu kurang dari 6 jam. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang memimpin rapat darurat Kabinet Keamanan yang berlangsung hingga dini hari, tampil di hadapan publik dengan nada yang sangat keras dan tidak kompromi. Dalam konferensi pers yang diadakan di markas militer Kiryat di Tel Aviv, Netanyahu melontarkan pernyataan yang kini menjadi kutipan paling provokatif dalam sejarah konflik modern kedua negara. Dukungan Teheran terhadap entitas teroris, yang kini mereka sembunyikan di balik nama negara, adalah tindakan permusuhan. Pengakuan yang mereka umumkan hari ini bukanlah dukungan kemanusiaan, melainkan deklarasi perang. Ini adalah sinyal bahwa mereka telah melepaskan sarung tangan, diplomasi, dan memilih jalur kehancuran, ujar Netanyahu, sambil menunjuk peta regional yang menampilkan jarak antara Iran dan perbatasan Israel. Netanyahu melanjutkan, "Kami tidak akan duduk diam. Kami tidak akan membiarkan musuh kami mendikte perbatasan kami atau merongrong keamanan warga negara kami. Kepada Teheran, kami sampaikan ini dengan jelas. Setiap tindakan dukungan militer yang melintasi perbatasan Anda, yang ditujukan untuk mengancam keberadaan kami, akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Israel, dan balasannya akan datang dari jantung kami ke jantung rezim Anda." Analisis dari The Washington Post menekankan bahwa retorika Netanyahu ini adalah yang paling menantang dan eksplisit yang pernah diucapkan oleh seorang pemimpin Israel terhadap Iran, mengesampingkan jargon, hak untuk membela diri, dan beralih ke ancaman pembalasan langsung terhadap wilayah kedaulatan Iran. Menurut Profesor Timur Tengah, Dr. Sarah L. Cohn, dari Universitas Georgetown, yang diwawancarai oleh BBC World News, eskalasi lisan ini secara efektif menghapus zona penyangga, buffer zone, antara konflik proksi dan konflik negara ke negara. Netanyahu pada dasarnya memberitahu Iran, "Anda telah mengakhiri permainan catur, dan sekarang kita beralih ke permainan perang," jelas Cohn. Dampak langsung dari pertukaran pernyataan pedas ini terasa secara global. Bursa saham di Tel Aviv dan Teheran segera ditutup, sementara harga minyak mentah Brent melonjak $5 per barel dalam waktu 12 jam, mencapai level tertinggi dalam 2 tahun, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg. Di ibu kota utama dunia, dari Washington hingga Moskow, para pemimpin politik segera mengadakan pertemuan darurat, berjuang mencari strategi untuk meredam apa yang tampak sebagai spiral menuju konflik regional skala penuh yang berpotensi menghancurkan. Keputusan Iran untuk secara terbuka membela dan mengakui Palestina pada titik ini diyakini oleh banyak pengamat sebagai respons terhadap tekanan domestik dan kegagalan diplomasi untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan. Bagi Iran, langkah ini memperkuat klaimnya sebagai pemimpin poros perlawanan dan pelindung umat Islam. Namun, bagi Israel, ini adalah puncak dari upaya Iran untuk mengepung Israel melalui sekutu-sekutu regionalnya. Kini, setelah retorika telah mencapai puncaknya, semua mata tertuju pada Teheran. Apakah ancaman Netanyahu akan membuat mereka mundur, atau apakah mereka akan merespons tantangan tersebut dengan tindakan yang akan membawa kawasan itu ke jurang peperangan? Suasana di Timur Tengah menjadi hening dan mencekam, menunggu gerakan selanjutnya. Seluruh kerangka diplomasi telah runtuh, digantikan oleh kesiapan militer yang saling berhadapan. Dunia berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam sejarahnya. Malam yang dingin di Tel Aviv seolah memadamkan semua lampu harapan diplomasi. Beberapa jam setelah deklarasi Teheran,
Sebuah pengakuan yang secara efektif menarik garis permusuhan baru antara kedua negara. Markas militer Kiryat menjadi pusat gravitasi ketakutan dan tekad Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu muncul dari ruang bawah tanah komando, wajahnya tegang dan tanpa ekspresi, siap menyampaikan respons yang telah dirancang dengan cermat, sebuah pernyataan yang bukan hanya menanggapi Iran, tetapi secara aktif memprovokasi eskalasi. Pidato Netanyahu ini, yang hanya berlangsung selama 11 menit tetapi mengubah peta geopolitik Timur Tengah, menganggap dukungan terbuka Iran terhadap Palestina sebagai deklarasi permusuhan yang paling ekstrim. Dalam penampilan yang disiarkan oleh semua saluran berita utama, Netanyahu memulai pidatonya dengan nada yang dingin, kontras dengan gemuruh amarah yang dirasakan di antara para menteri kabinet keamanannya. Sumber internal yang dekat dengan kabinet, yang berbicara secara anonim kepada Haaretz, mengungkapkan bahwa terjadi perdebatan sengit sebelum pidato tersebut, dengan beberapa jenderal senior mendesak tanggapan militer langsung, sementara Menteri Pertahanan Benny Gantz berargumen untuk respons yang terkalibrasi untuk menghindari perang global. Namun, Netanyahu, yang dikenal karena ketegasannya dalam isu eksistensial, memilih retorika yang paling keras. Hari ini, rezim di Teheran telah membuat pilihan, ucap Netanyahu, matanya menusuk kamera. Mereka telah memilih untuk melanggar aturan tak tertulis yang menjaga perdamaian yang rapuh ini. Mereka tidak hanya mendukung musuh-musuh kami, mereka kini telah memberikan payung kedaulatan kepada terorisme itu sendiri. Pengakuan yang tergesa-gesa ini bukanlah gerakan kemanusiaan atau diplomatik. Ini adalah tindakan yang setara dengan penempatan rudal di perbatasan kami. Ini adalah deklarasi permusuhan secara de jure, dan Israel akan meresponsnya sebagai ancaman eksistensial. Kalimat, deklarasi permusuhan, segera menjadi analisis utama di seluruh dunia. The New York Times melaporkan dalam editorial utamanya bahwa penggunaan frasa ini, yang jarang digunakan dalam hukum internasional kecuali dalam konteks memulai perang, menunjukkan bahwa Israel kini secara resmi menganggap Iran sebagai kombatan yang sah dan langsung dalam konflik dengan Palestina. Analis politik senior mereka, David E. Sanger, menulis, Netanyahu tidak meninggalkan ruang interpretasi. Dia telah menetapkan bahwa konflik ini bukan lagi antara Israel dan proksi Iran. Ini adalah konflik antara Yerusalem dan Teheran, dan dia sengaja menantang pemimpin tertinggi Iran untuk melihat seberapa jauh mereka berani melangkah setelah garis merah terakhir ini terlampaui. Provokasi Netanyahu tidak berhenti pada interpretasi hukum perang. Dia kemudian secara eksplisit menargetkan para pemimpin Iran. Kepada para mullah yang bersembunyi di bunker di Teheran, lanjut Netanyahu, dengan nada yang kini meninggi. Jangan keliru. Jika Anda berpikir bahwa Laut Tengah, atau bahkan Teluk Persia, akan menjadi zona aman bagi Anda setelah langkah gegabah ini, Anda salah. Setiap infrastruktur yang Anda gunakan untuk mengancam Israel, dimanapun lokasinya, akan kami jadikan target. Dan ketika saya mengatakan setiap infrastruktur, saya merujuk pada kekayaan, kekuatan, dan orang-orang yang mendukung rezim Anda. Ini adalah janji, bukan ancaman kosong. Ancaman ini, yang secara tersirat menyasar tokoh-tokoh kunci dan instalasi vital Iran, memicu kekhawatiran besar di Eropa. Sebuah kawat berita rahasia dari Kementerian Luar Negeri Jerman yang bocor kepada Der Spiegel menunjukkan bahwa para diplomat Eropa sangat terkejut dengan tingkat ancaman yang dilemparkan Netanyahu, mengkhawatirkan bahwa Israel mungkin telah merencanakan respons yang jauh melampaui serangan balasan konvensional. Mereka menyebut retorika Netanyahu sebagai kebijakan tabrak lari, di mana Israel mencoba memaksa Iran untuk mundur atau menghadapi konsekuensi militer langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan Netanyahu juga memicu mobilisasi militer Israel yang hampir instan. Sesaat setelah pidato berakhir, juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan status siaga penuh di semua lini. Laporan dari The Jerusalem Post mencatat bahwa unit Angkatan Udara ke-100 dan Skuadron Rudal Balistik LORA telah menerima perintah untuk bersiap, bersama dengan aktivasi penuh sistem pertahanan rudal, Iron Dome, dan David S. Sling, di sepanjang perbatasan. Chief of Staff IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengeluarkan memo internal yang beredar luas di media sosial, menegaskan bahwa periode toleransi telah berakhir. Kami akan membela Israel dengan kekuatan penuh yang belum pernah dilihat oleh musuh kami. Di Amerika Serikat, meskipun Presiden A secara publik menyatakan dukungan tak tergoyahkan untuk Israel, terdapat keraguan di balik layar. Sumber senior di Pentagon mengungkapkan kepada CNN bahwa mereka merasa Netanyahu telah mencabut rem tangan dalam konflik ini,
membuat upaya mediasi menjadi hampir mustahil. Ini bukan lagi soal mengelola proksi, ini adalah soal memprovokasi konfrontasi langsung, kata sumber tersebut. Pemerintahan AS kini berada di persimpangan yang sulit, mendukung sekutu utamanya, atau menahan eskalasi yang dapat menarik AS ke dalam konflik berskala penuh, mengancam jalur pelayaran vital dan stabilitas harga energi global. Respons Netanyahu, yang sengaja dirancang untuk menjadi sangat menantang dan provokatif, berhasil mencapai tujuannya, memastikan bahwa Iran memahami bahwa Israel tidak akan menerima pengakuan Palestina sebagai gerakan simbolis. Sebaliknya, hal itu dianggap sebagai casus belli, alasan untuk perang. Bola panas kini berada di tangan Teheran, yang harus memutuskan apakah provokasi tersebut harus direspons dengan agresi militer yang sama, atau apakah mereka harus mundur di hadapan ancaman pembalasan yang begitu tegas. Pilihan yang diambil Teheran akan menentukan nasib puluhan juta orang, karena setiap respons balik kini berisiko memicu babak paling gelap dalam sejarah kawasan tersebut. Seluruh dunia menahan napas, menunggu respons Iran terhadap tantangan keras yang secara efektif menuntut perang atau pengunduran diri dari arena konflik. Setelah provokasi berapi-api dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yang menganggap pengakuan Palestina oleh Teheran sebagai deklarasi permusuhan, respons Iran tidak datang dalam bentuk yang diperkirakan oleh analis militer global. Selama berhari-hari, dunia menahan napas, menunggu salvo konvensional berupa serangan rudal balistik jarak jauh yang menargetkan instalasi militer atau kota-kota Israel, sebuah skenario yang telah diantisipasi dan dipersiapkan secara ekstensif oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome dan Arrow Israel. Namun, alih-alih serangan konvensional yang dapat diperkirakan, Iran membalas dengan sebuah kejutan strategis yang menghancurkan dan melanggar semua norma konflik yang diketahui, pengiriman mega rudal. Keputusan untuk menggunakan senjata strategis non-konvensional ini datang dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran setelah serangkaian pertemuan tertutup. Menurut sumber eksklusif yang diterbitkan oleh Tehran Times yang mengutip seorang pejabat senior IRGC, tujuan serangan ini adalah untuk mencapai efek kejut total dan menunjukkan kepada Israel bahwa eskalasi Netanyahu akan dibalas dengan kekuatan yang tidak dapat ditangkal oleh perisai anti-rudal Israel manapun. Israel telah membangun benteng di langit untuk melindungi diri dari rudal. Kami memutuskan untuk menyerang fondasi mereka, menyerang bumi di bawah kaki mereka, ujar pejabat tersebut, mengisyaratkan sifat serangan yang tidak biasa. Mega rudal ini, yang oleh Badan Intelijen Barat dijuluki sebagai Proyek Kiamat, Hari Kiamat, telah lama menjadi rumor, sebuah program rahasia yang terpisah dari program rudal balistik reguler Iran. Laporan mendalam dari Jenes Defense Weekly mengungkapkan bahwa senjata ini bukanlah rudal yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir atau kimia, tetapi hulu ledak yang dimuati dengan bahan peledak tinggi termobarik yang belum pernah disaksikan dalam sejarah militer modern, dirancang khusus untuk maksimasi energi seismik ketika meledak di lingkungan air. Sumber di Pentagon, yang diwawancarai oleh Jenes, menyebutkan bahwa Iran telah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan teknologi detonasi bawah air ini, bertujuan menciptakan senjata pembalasan asimetris yang dapat memanfaatkan geografi kawasan Timur Tengah, khususnya perairan Laut Mati yang unik, untuk menghasilkan kerusakan katastrofik tanpa melanggar batas penggunaan senjata pemusnah massal yang dilarang. Pilihan untuk tidak menargetkan daratan secara langsung adalah elemen kejutan strategis yang paling mematikan. Israel telah menginvestasikan miliaran dolar untuk memproyeksikan kekuatan ke darat dan udara, namun tidak pernah secara serius mengantisipasi serangan yang mengubah bencana alam menjadi senjata. Iran secara fundamental mengubah aturan permainan. Mereka menanggalkan serangan dari udara yang mudah diintersep dan memilih serangan geofisika. Ini bukan tentang menghancurkan markas militer, ini tentang mendestabilisasi infrastruktur sipil, menimbulkan kepanikan massal, dan, yang paling penting, menciptakan krisis kemanusiaan yang akan melumpuhkan kemampuan Israel untuk membalas secara instan. Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, mantan Direktur CIA, James Woolsey, mengakui adanya kegagalan intelijen besar. Kami terlalu fokus pada hulu ledak nuklir dan rudal konvensional. Kami meremehkan keinginan Iran untuk berinovasi dan mencari titik lemah geologis Israel. Siapa yang akan berpikir bahwa Laut Mati yang unik, sebuah titik terendah di bumi, akan menjadi titik awal serangan paling mematikan? Ini adalah taktik kotor, namun strategisnya brilian, ujar Woolsey. Mega rudal diluncurkan dari lokasi yang tidak diungkapkan di Iran Tengah. Jaringan satelit Amerika dan Eropa mendeteksi peluncuran, namun analisis awal salah mengklasifikasikannya sebagai uji coba jarak jauh rutin, seperti yang diungkapkan oleh laporan Reuters.
Hanya ketika rudal tersebut memasuki ruang udara Yordania dan kemudian melakukan manuver unik di atas gurun Negev menuju Laut Mati, para operator pertahanan Israel menyadari bahwa mereka sedang menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi. Rudal itu tidak terbang tinggi untuk menyerang kota. Ia turun tajam ke bawah cakrawala dan menuju target air. Keputusan Iran untuk membalas provokasi Netanyahu dengan cara ini secara esensial adalah sebuah deklarasi bahwa era perang konvensional telah berakhir. Mereka telah memperkenalkan senjata pencegah baru yang memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan kerentanan lingkungan, bukan hanya kekuatan daya ledak mentah. Ini adalah upaya untuk menghindari perang habis-habisan yang dapat menghancurkan Iran, sambil memberikan pukulan yang dampaknya jauh lebih buruk daripada serangan militer biasa. Dengan serangan ini, Iran tidak hanya menantang Israel, tetapi juga menantang komunitas internasional, memaksa mereka untuk bergulat dengan definisi baru dari agresi militer dan penggunaan senjata geofisika. Kekhawatiran global kini berpusat pada seberapa jauh dampak strategis dari kejutan ini. Apakah negara-negara lain, terutama musuh Iran di Teluk dan Timur Tengah, akan mencoba meniru teknologi mega rudal ini? Dan yang terpenting, bagaimana Israel, yang mendasarkan doktrin keamanannya pada superioritas militer dan pencegahan, akan merespons serangan yang tidak dapat mereka cegah? Sebuah serangan yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian massal tanpa mengorbankan satupun tentara Iran? Teheran telah memilih eskalasi paling non-konvensional yang mungkin terjadi, mengubah Laut Mati menjadi senjata, dan meletakkan dasar bagi babak konflik yang sepenuhnya baru dan mengerikan. Di tengah keriuhan militer dan ketegangan politik yang mendidih, keputusan Iran untuk menjadikan Laut Mati sebagai sasaran mega rudalnya telah diakui secara luas oleh pakar strategi sebagai tindakan yang brutal namun cerdik. Laut Mati, titik terendah di permukaan bumi, yang selama ribuan tahun dikenal sebagai danau garam yang kaya mineral, dan bukan medan tempur, tiba-tiba diubah menjadi senjata alam paling mematikan di dunia. Pemilihan lokasi ini menunjukkan perencanaan strategis yang dingin dan mengejutkan, jauh dari tembakan rudal biasa. Analisis mendalam yang dipublikasikan oleh jurnal sains bergengsi, Scientific American, menjelaskan secara rinci mengapa Laut Mati menjadi target ideal untuk serangan geofisika semacam itu. Artikel tersebut, berjudul, Ketika Garam dan Kedalaman Bertemu Bencana, Anatomi Senjata Tsunami Teheran, menyoroti 3 faktor unik yang dimanfaatkan Iran. Pertama, kedalaman Laut Mati yang signifikan, terutama di cekungan utara, memungkinkan energi ledakan bawah air disalurkan secara vertikal dan kemudian diubah secara horizontal menjadi gelombang kejut yang kuat. Kedua, salinitas air yang sangat tinggi, sekitar 34%, menghasilkan massa jenis air yang lebih padat dibandingkan air laut biasa. Ledakan di media yang lebih padat ini memperkuat transmisi gelombang tekanan, menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada ledakan serupa di perairan konvensional. Ketiga, dan yang paling fatal bagi Israel, adalah topografi di sekitarnya. Kota-kota dan infrastruktur Israel yang terletak di sepanjang pesisir Laut Mati, seperti Ein Gedi, Neve Zohar, dan kawasan hotel di Ein Bokek, berada jauh di bawah permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap gelombang pasang. Seorang pakar geofisika kelautan terkemuka, Dr. Lara Funch, yang diwawancarai oleh Scientific American, menjelaskan, ini bukan hanya tentang ledakan. Ini adalah kalkulasi fisika. Laut Mati bertindak seperti mangkuk garam raksasa yang tertutup. Energi ledakan terperangkap dan harus dilepaskan ke suatu tempat. Karena topografi sekitar yang rendah, energi ini memaksa air keluar dengan kecepatan dan ketinggian yang eksponensial. Ini adalah tsunami buatan manusia, dirancang dengan presisi yang mengerikan. Strategi Iran dalam menargetkan Laut Mati adalah menghindari serangan langsung terhadap Yerusalem atau Tel Aviv, yang akan memicu respons nuklir atau konvensional besar-besaran dari Israel dan mungkin koalisi Barat. Sebaliknya, mereka memilih untuk melumpuhkan Israel secara asimetris. Sumber intelijen Israel yang dikutip oleh Israel Hayom mengungkapkan bahwa Mossad sempat memiliki laporan samar mengenai penelitian Iran terhadap teknik rekayasa geofisika, namun informasi tersebut dianggap berlebihan dan tidak mungkin dilakukan dalam praktik militer, terutama di Laut Mati, yang secara tradisional dianggap sebagai zona aman dan damai, jauh dari konflik militer. Sikap berpuas diri ini kini berubah menjadi penyesalan nasional. Kami mempersiapkan diri untuk perang udara dan rudal. Kami melatih unit untuk perang perkotaan dan infiltrasi, kata Mayor Jenderal Purnawirawan Amnon Reshev, mantan komandan IDF, dalam wawancara emosional dengan Israel Hayom. Kami membangun pertahanan di langit dan di tanah.
Tapi kami tidak pernah membangun pertahanan terhadap gelombang. Kami mengabaikan Laut Mati, melihatnya sebagai sumber daya wisata dan mineral, bukan sebagai senjata potensial di tangan musuh. Ini adalah kelemahan strategis terbesar kami. Tujuan strategis Iran jelas, bukan hanya untuk menimbulkan kerugian, tetapi untuk menimbulkan kekacauan yang melumpuhkan. Dengan meledakkan mega rudal di perairan internasional Laut Mati, Teheran berusaha mencapai beberapa tujuan. Pertama, menghindari pelacakan segera dan pencegahan oleh pertahanan udara Israel, karena rudal itu menargetkan air. Kedua, memastikan dampak terbesar dengan memanfaatkan kelemahan topografi Israel. Ketiga, menciptakan krisis kemanusiaan yang akan mengalihkan fokus dan sumber daya militer Israel dari potensi pembalasan, sekaligus menekan Perdana Menteri Netanyahu untuk menghadapi bencana sipil yang tak terbayangkan. Aspek lain dari pemilihan lokasi ini yang memicu kecaman internasional adalah kerusakan lingkungan dan historis yang ditimbulkannya. Laut Mati adalah situs warisan budaya dan ekologi yang unik. The Guardian melaporkan bahwa ledakan masif ini telah menyebabkan kerusakan irreversibel pada ekosistem laut yang unik dan situs-situs arkeologi kuno di tepi laut. Organisasi-organisasi lingkungan dan PBB kini berjuang untuk mengklasifikasikan tindakan Iran, mempertanyakan apakah penggunaan bencana alam sebagai senjata melanggar hukum perang internasional, meskipun tidak menggunakan senjata konvensional yang dilarang. Keputusan Teheran untuk secara sadar mengubah danau yang damai menjadi medan pembantaian massal menunjukkan pergeseran doktrin militer Iran dari kekuatan proksi menjadi kekuatan yang siap melakukan tindakan destabilisasi yang tidak terbayangkan. Laut Mati kini akan dikenang bukan karena airnya yang menyembuhkan, melainkan karena perannya sebagai medan tempur tsunami, sebuah bukti kebrutalan dan kejeniusan sinis yang baru dalam perang abad ke-21. Dalam hitungan detik setelah mega rudal Iran menghantam Laut Mati, ilmu pengetahuan yang dulunya hanya teori berubah menjadi horor yang mematikan. Detonasi yang terjadi di kedalaman perairan paling asin di dunia itu bukan sekadar ledakan. Ini adalah sebuah kejutan geologi yang direkayasa, sebuah manipulasi brutal terhadap fisika lingkungan yang dirancang untuk menghasilkan bencana alam buatan. Seluruh dunia, khususnya komunitas geologi dan seismologi, terperangah oleh manifestasi kekuatan yang begitu dingin dan terperhitungkan. Laporan awal yang dikumpulkan oleh pusat-pusat pemantauan seismik di seluruh Yordania dan Israel, yang kemudian dianalisis oleh US Geological Survey, USGS, mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terdeteksi sebagai gempa non-tektonik anomali, berkekuatan sekitar 6,2 skala Richter. Namun, para ahli seismologi segera menyadari bahwa ini bukanlah gempa bumi biasa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng Arab dan Afrika. Pusat gempa yang sangat dangkal, tepat di bawah permukaan air, dan gelombang kejut yang tidak sesuai dengan pola gempa tektonik menunjukkan adanya intervensi energi buatan yang sangat besar. Profesor Geofisika dari Institut Teknologi California, Caltech, Dr. Lynn Peterson, yang diwawancarai oleh National Public Radio, NPR, menggambarkan peristiwa itu sebagai pelanggaran paksa terhadap keseimbangan bumi. Energi yang dilepaskan di titik detonasi sangat fenomenal, jelas Dr. Peterson. Bayangkan sebuah bahan peledak berdaya ledak tinggi yang dikemas dalam hulu ledak termobarik yang sangat padat, dirancang khusus untuk memindahkan volume air yang maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Kedalaman Laut Mati memungkinkan tekanan hidrostatis yang besar untuk menyalurkan energi ledakan ke kerak bumi dan air di sekitarnya. Alih-alih merusak tanah di atasnya, energi itu menciptakan rongga raksasa yang runtuh seketika. Keruntuhan ini menghasilkan gelombang kejut ganda, satu bergerak melalui air, yang menjadi tsunami, dan satu lagi bergerak melalui dasar laut, yang menjadi guncangan seismik. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek yang ditimbulkan oleh komposisi air Laut Mati. Dengan salinitas yang jauh lebih tinggi daripada air laut biasa, densitas air di Laut Mati memaksimalkan transmisi energi. Dalam air biasa, sebagian besar energi ledakan akan diserap sebagai gelembung gas dan panas. Namun, di Laut Mati, media yang lebih padat secara efisien mengubah energi ledakan menjadi tekanan kinetik yang mendorong volume air ke atas dan keluar. The Economist melaporkan bahwa para perencana Iran secara spesifik menargetkan cekungan di mana kedalaman bertemu dengan lapisan garam tebal di dasar laut. Tujuannya adalah menggunakan lapisan garam yang keras itu sebagai pemantul energi kejut, mengarahkan kekuatan vertikal ke atas untuk memicu pergerakan air yang maksimal. Keputusan Teheran untuk menggunakan geologi sebagai senjata bukan hanya soal kekuatan daya ledak, tetapi juga soal psikologi. Detonasi bawah air menciptakan kombinasi guncangan ganda,
guncangan tanah yang dirasakan seperti gempa bumi diikuti oleh serangan tsunami yang merusak. Kombinasi ini melumpuhkan sistem respons darurat Israel. Laporan internal yang bocor dari Badan Respons Bencana Israel, yang dikutip oleh Yediot Ahronot, mengungkapkan bahwa tim darurat awalnya disiagakan untuk bencana gempa, mengalihkan sumber daya mereka ke operasi penyelamatan reruntuhan, padahal ancaman sesungguhnya, gelombang air setinggi 13 meter, sudah mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah peperangan yang mengelabui, kata Letnan Kolonel Purnawirawan Avi Ben-Haim, seorang ahli strategi pertahanan Israel, kepada Yediot Ahronot. Iran memaksa kita untuk bertindak berdasarkan protokol gempa, membuat kita mengabaikan protokol banjir bandang. Mereka bermain dengan rasa takut alami kita terhadap bumi yang bergetar untuk menyembunyikan serangan air yang sebenarnya. Taktik keji ini juga disorot oleh komunitas lingkungan. The Guardian, 29 September 2025, melaporkan bahwa ledakan tersebut telah menciptakan kawah besar di dasar laut mati dan memicu pencemaran mineral dan residu termobarik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Upaya internasional untuk menilai kerusakan ekologi sedang berlangsung, tetapi para ahli memperingatkan bahwa ekosistem unik laut mati, yang sudah tertekan karena penurunan permukaan air, mungkin menghadapi kehancuran total. Kerusakan geologi ini bukan hanya bersifat lokal. Ada kekhawatiran yang disuarakan oleh para ahli di Universitas Yordania, seperti yang diungkapkan oleh Al Jazeera, bahwa resonansi ledakan yang kuat ini mungkin telah mengganggu stabilitas sesar-sesar kecil di sepanjang lembah retakan Yordania, berpotensi memicu gempa bumi susulan atau bahkan mengganggu sumur-sumur air minum vital di wilayah tersebut. Detonasi mega rudal di Laut Mati secara fundamental telah mengubah lanskap ancaman global. Ini adalah bukti bahwa kekuatan militer kini dapat dimanifestasikan melalui rekayasa bencana alam, memanfaatkan kelemahan lingkungan musuh untuk mencapai dampak yang setara atau bahkan lebih buruk daripada senjata nuklir taktis, tanpa secara eksplisit melanggar perjanjian non-proliferasi. Iran telah berhasil menciptakan senjata psikologis dan geologis yang memaksa dunia untuk mempertanyakan semua asumsi pertahanan yang ada. Seiring dunia bergulat dengan konsekuensi ilmiah dan militer dari ledakan ini, pertanyaan mendesak tetap ada. Apakah ada batas etika dalam perang? Dan bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan diri dari serangan yang secara harfiah mengubah geografi menjadi musuh? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah konflik global di masa depan. Kejutan geologi Iran di Laut Mati memastikan bahwa peperangan tidak akan pernah sama lagi. Jika detonasi bawah air adalah senjata geologi Iran, maka manifestasi fisiknya yang paling mematikan adalah gelombang air yang tercipta. Hanya dalam hitungan menit setelah kejutan seismik dari mega rudal, sebuah dinding air putih yang mengerikan mulai terbentuk di cakrawala Laut Mati. Ini bukanlah ombak pasang surut biasa, melainkan tsunami buatan manusia setinggi 13 meter, sebuah gelombang kematian yang bergerak dengan kecepatan destruktif menuju pemukiman Israel yang tenang di sepanjang pantai. Gelombang itu menghancurkan ilusi keamanan yang telah lama dipegang oleh Israel mengenai benteng alaminya. Kecepatan dan ketinggian gelombang ini segera menjadi titik fokus analisis bencana. Pakar oseanografi dari Universitas Tel Aviv, Dr. Michael Oren, yang menjadi narasumber utama dalam laporan mendalam oleh The Wall Street Journal, menjelaskan bahwa faktor pendorong utama ketinggian gelombang adalah kedangkalan tiba-tiba perairan Laut Mati di dekat garis pantai. Di laut dalam, energi ledakan menyebar dalam volume yang besar. Tetapi ketika gelombang tsunami yang kuat ini memasuki perairan dangkal, hukum Green berperan, kecepatan gelombang menurun, tetapi ketinggiannya melonjak secara eksponensial, jelas Dr. Oren. Mengingat topografi lembah Laut Mati yang unik, yang berada jauh di bawah permukaan laut, dorongan air dari kedalaman 13 meter itu setara dengan gelombang yang menghantam dataran rendah tanpa perlawanan alami. Ini adalah fisika yang dipersenjatai. Laporan The Wall Street Journal lebih lanjut mengutip data satelit yang menunjukkan bahwa dari titik detonasi, gelombang kejut air memerlukan waktu kurang dari 7 menit untuk mencapai pemukiman terdekat. Kecepatan ini, yang diperkirakan mencapai 70 hingga 80 km per jam di perairan yang relatif dangkal, membuat peringatan dini praktis tidak mungkin dilakukan. Meskipun Israel memiliki sistem peringatan gempa, sistem ini gagal memprediksi tsunami karena sifat anomali dari sumber ledakan yang merupakan intervensi buatan, bukan pergeseran lempeng alami. Saksi mata di Ein Gedi, sebuah kibuts yang terletak di dataran rendah yang kini rata dengan tanah, menggambarkan kengerian tersebut. Seorang turis yang beruntung selamat karena berada di ketinggian, diwawancarai oleh BBC World News, memberikan kesaksian yang mengguncang.
Kami mendengar ledakan, lalu tanah berguncang. Hanya beberapa menit kemudian, kami melihat dinding putih itu datang. Itu bukan air. Itu adalah lumpur tebal yang bergerak dengan kecepatan kereta api. Air itu membawa mobil, bus, bahkan bangunan kecil. Kami tahu Laut Mati tidak memiliki ombak, jadi kami butuh beberapa detik untuk menyadari, ini adalah akhir. Dampak paling parah dirasakan oleh kota-kota pesisir Israel di sepanjang Laut Mati, khususnya kawasan resor Ein Bokek dan Neve Zohar. Area-area ini, yang merupakan pusat turis vital dengan puluhan hotel mewah dan infrastruktur kesehatan, menjadi target utama karena kepadatan populasi sipilnya yang tinggi. Yediot Ahronot melaporkan secara grafis bahwa gelombang setinggi 13 meter itu tidak hanya membanjiri, tetapi meluluh lantakan struktur beton bertulang, menyapu mobil dan bus hingga bermil-mil ke pedalaman. Air asin, yang diperkaya dengan mineral dan lumpur dasar laut, bertindak seperti bubur abrasif, mengupas lapisan permukaan bumi dan menyisakan gurun lumpur yang beracun di belakangnya. Tsunami Laut Mati, ini dengan cepat melampaui bencana alam biasa karena sifat destruktifnya yang multidimensi. Selain kekuatan kinetik air yang masuk memiliki salinitas tinggi, merusak secara permanen tanah pertanian dan vegetasi yang ada. Al Jazeera English melaporkan bahwa lumpur dan air garam telah merusak pabrik pengolahan air minum Israel dan Yordania, menciptakan krisis air bersih regional yang parah, sebuah lapisan keputusasaan baru di tengah bencana kemanusiaan. Keputusan Iran untuk menciptakan tsunami ini bukan hanya tindakan pembalasan militer. Ini adalah tindakan terorisme ekologis dan sipil yang bertujuan untuk mengacaukan moral dan infrastruktur Israel. Laporan rahasia dari Kementerian Pertahanan Israel, yang bocor ke The Guardian, menuduh bahwa Teheran sengaja memilih serangan geofisika ini untuk menghindari serangan rudal yang akan memicu respons udara Israel yang terkoordinasi. Dengan memicu bencana alam, Iran memaksa Israel untuk beralih dari postur perang ke mode penyelamatan bencana, mengalihkan sumber daya militer yang berharga, termasuk helikopter dan unit teknis, dari garis depan ke operasi pencarian dan penyelamatan yang putus asa. Kengerian tsunami 13 meter ini menciptakan luka nasional yang mendalam. Masyarakat Israel, yang terbiasa dengan ancaman roket dan perang darat, kini harus menghadapi fakta bahwa geografi alami mereka sendiri telah dipersenjatai. Gelombang kematian ini tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan rasa aman, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhapuskan di jantung wilayah yang sebelumnya dianggap tak tersentuh oleh perang. Laut Mati, yang dulunya adalah tempat peristirahatan, kini menjadi simbol pengkhianatan dan kehancuran yang direkayasa secara cerdas dan keji oleh musuh mereka. Dunia menyaksikan dengan ngeri, menyadari bahwa tsunami 13 meter ini adalah awal dari peperangan yang sepenuhnya baru, di mana alam sendiri telah direkrut sebagai prajurit. Dampak fisik dari tsunami 13 meter yang dipicu oleh mega rudal Iran segera terlihat dalam gambaran kehancuran total di sepanjang pesisir Laut Mati Israel. Kota-kota pesisir yang biasanya tenang, pusat spa, dan kibutzim yang menjadi rumah bagi ribuan orang, kini hanya menyisakan gurun lumpur asin dan puing-puing beton. Kehancuran tersebut berlangsung dalam hitungan menit, sebuah kecepatan yang melumpuhkan respons dan memadamkan harapan. Kota resor Ein Bokek, yang dikenal dengan deretan hotel mewah bertingkat tinggi dan fasilitas kesehatan modern, menjadi simbol kehancuran. Laporan awal dari tim SAR Israel, yang dirangkum oleh The Jerusalem Post, 3 Oktober 2025, menyebutkan bahwa sebagian besar struktur di kawasan hotel terendam hingga lantai 2. Namun, tsunami ini bukan hanya banjir. Kekuatan hidrodinamika dari gelombang 13 meter, sebuah dinding air yang syarat dengan lumpur dasar Laut Mati yang padat, menghancurkan fondasi bangunan. Kolom beton bertulang dicabut dari tanah, dan dinding kaca tebal hancur menjadi debu. Seorang insinyur struktural dari Universitas Ben Gurion, Dr. Yossi Dayan, yang berbicara kepada Yediot Ahronot, menjelaskan, ini bukan masalah kualitas konstruksi. Kekuatan yang dilepaskan setara dengan gempa bumi berkekuatan 7,0 yang bergerak horizontal. Bangunan-bangunan itu dirancang untuk menahan gempa vertikal, bukan serangan air yang datang dari samping dengan kecepatan tinggi. Ein Bokek telah dihapus, hanya rangka-rangka bangunan tertinggi yang tersisa. Di selatan, kehancuran yang sama mengerikannya melanda pemukiman kecil dan kibutzim. Neve Zohar dan Zofar, yang terletak di dataran yang sangat rendah, hampir seluruhnya tersapu. Al Jazeera English menyiarkan rekaman drone yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut kini tampak seperti ladang basah yang luas, di mana sisa-sisa perabotan, kendaraan,
dan puing-puing bangunan tersebar tanpa pola hingga bermil-mil jauhnya. Media tersebut mengutip saksi mata di Dzofar yang mengatakan gelombang datang begitu cepat setelah goncangan awal sehingga mereka tidak punya waktu untuk mencapai tempat yang tinggi. Peringatan kami adalah guncangan, lalu kami melihat air, dan kemudian kegelapan, kata seorang warga yang diselamatkan. Selain kehancuran properti, bencana ini juga melumpuhkan infrastruktur vital Israel di kawasan tersebut. Pabrik pengolahan mineral Laut Mati, salah satu sumber pendapatan industri terbesar Israel, menderita kerusakan parah dan diperkirakan tidak dapat beroperasi selama bertahun-tahun. Saluran pipa air bersih dan sanitasi utama yang melintasi kawasan tersebut pecah, memperburuk krisis kemanusiaan dan sanitasi. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Israel yang diakses oleh Haaretz, 5 Oktober 2025, menyebutkan bahwa lumpur garam yang masuk ke daratan telah membuat ribuan hektar tanah menjadi tidak subur secara permanen, sebuah kerugian ekonomi jangka panjang yang tak terbayangkan. Aspek paling memilukan dari kehancuran ini adalah kecepatan dan finalitasnya. Kehancuran yang dibutuhkan puluhan tahun untuk dibangun telah terjadi dalam hitungan menit. Profesor Sejarah dan Sosiologi Bencana dari London School of Economics, Dr. Helen Cross, yang diwawancarai oleh BBC World News, menganalisis dampak psikologis dari bencana ini. Perang biasanya memberi waktu respons. Ada sirene, ada peringatan, ada bunker. Tsunami ini datang tanpa ampun. Kerusakan bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. Ini adalah pengalaman trauma kolektif yang mendalam karena masyarakat merasa dikhianati oleh lingkungan mereka sendiri dan kecepatan di mana kehidupan normal mereka dihilangkan, kata Dr. Cross, menekankan bagaimana narasi kejutan dan kengerian Iran telah terwujud sempurna. Kerugian finansial segera dikalkulasi. Meskipun sulit untuk mendapatkan angka pasti di tengah kekacauan, perkiraan awal dari Bloomberg, 5 Oktober 2025, menempatkan kerusakan properti dan infrastruktur Israel di kawasan Laut Mati pada angka konservatif 50 miliar dolar. Angka ini tidak termasuk kerugian pendapatan pariwisata, biaya pemulihan ekologis jangka panjang, dan yang terpenting, kerugian manusia. Pemerintah Israel kini menghadapi tugas mustahil untuk tidak hanya memimpin respons militer, tetapi juga untuk mengelola bencana sipil yang telah mengubah bentangan besar wilayahnya menjadi zona terlarang yang dipenuhi reruntuhan dan lumpur beracun. Keputusan Iran untuk memicu kehancuran massal di wilayah sipil alih-alih target militer telah memicu kecaman keras dari PBB dan Uni Eropa, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian. Mereka menyebut tindakan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena fokusnya yang disengaja pada infrastruktur sipil dan populasi yang rentan. Namun, bagi Israel, kecaman ini terasa hampa. Kehancuran di pesisir Laut Mati adalah bukti nyata pergeseran doktrin musuh mereka, sebuah pukulan yang menargetkan hati ekonomi dan pariwisata Israel, dan secara efektif menghapus pemukiman damai. Proses pemulihan, jika pernah tercapai, akan memakan waktu setidaknya 1 generasi, dan rasa aman di Laut Mati telah hilang selamanya. Jika kehancuran fisik di pesisir Laut Mati adalah gambaran kengerian, maka biaya manusia dari serangan tsunami yang direkayasa Iran adalah inti dari tragedi nasional Israel. Dalam laporan sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Komando Dalam Negeri Israel, skala kerugian manusia ditetapkan pada angka yang mengerikan. Setidaknya 50.000 warga Israel dinyatakan hilang dan 200 warga tewas. Angka ini, yang disampaikan di tengah upaya pencarian dan penyelamatan yang putus asa, secara cepat melabeli tsunami Laut Mati sebagai krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern negara itu, jauh melampaui kerugian dalam semua konflik Arab-Israel sebelumnya. Angka 50.000 orang hilang, yang segera menarik perhatian dunia, bukanlah korban tewas yang terverifikasi, melainkan individu yang berada di zona bencana pada saat serangan dan tidak dapat dilacak. Mayor Jenderal Purnawirawan Uri Stern, Kepala Operasi Pencarian dan Penyelamatan, SAR, Komando Dalam Negeri, dalam konferensi pers yang dipenuhi ketegangan di Tel Aviv, menjelaskan kesulitan dalam memverifikasi status korban. Gelombang setinggi 13 meter itu tidak hanya menenggelamkan, itu menyapu. Banyak korban terseret jauh ke daerah lumpur, ada yang mungkin tersapu kembali ke Laut Mati, dan ada yang terkubur di bawah puing-puing beton yang sangat besar di Ein Bokek, kata Stern. Kami berhadapan dengan area seluas ratusan kilometer persegi yang kini tertutup lumpur garam yang sangat lengket dan beracun. Upaya pencarian sangat lambat dan berbahaya. Kami harus jujur, sebagian besar dari 50.000 orang ini kami khawatirkan telah meninggal. Situasi di lapangan digambarkan oleh tim bantuan internasional sebagai pemandangan dari neraka.
Associated Press, AP, melaporkan dari Neve Zohar, di mana tim pencari PBB kesulitan menembus lapisan lumpur tebal yang tingginya mencapai 2 meter di beberapa tempat. Laporan AP mencatat bahwa banyak korban hilang adalah turis yang menginap di hotel-hotel mewah di Ain Bokek, termasuk wisatawan asing dari Eropa dan Asia, yang keberadaan mereka menambah kompleksitas diplomatik pada bencana tersebut. Ini menggarisbawahi keganasan serangan yang menargetkan populasi sipil yang beragam, jauh dari garis militer. Angka resmi 200 korban tewas yang terverifikasi adalah mereka yang jenazahnya telah ditemukan dan diidentifikasi, seringkali dalam kondisi tragis. Namun, para ahli forensik memperingatkan bahwa proses identifikasi bagi ribuan jenazah lainnya yang kemungkinan akan ditemukan akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena kerusakan parah akibat kekuatan tsunami. Haaretz menyoroti tragedi keluarga yang kini harus menghadapi ketidakpastian yang mengerikan. Mereka tidak tahu apakah orang yang mereka cintai tewas, atau apakah mereka terjebak dan mungkin masih bisa diselamatkan di suatu tempat. Trauma psikologis akibat ketidakpastian ini diperkirakan akan menjadi beban berat bagi masyarakat Israel di masa depan. Respons dunia terhadap skala tragedi ini sangat cepat. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, segera menyatakan situasi ini sebagai bencana kesehatan publik kelas tertinggi. Juru bicara WHO di Jenewa, Dr. Anya Sharma, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh CNN, mengumumkan bahwa fokus segera adalah pada pencegahan epidemi di daerah-daerah yang dilanda. Tsunami ini tidak hanya membawa air, tetapi juga kontaminan dari limbah sanitasi dan lumpur beracun dari dasar laut mati. Ribuan orang yang selamat, termasuk personel SAR, berisiko terkena infeksi dan penyakit yang ditularkan melalui air. Ini adalah krisis multilapisan, korban massal, trauma, dan ancaman penyakit, ujar Dr. Sharma, sambil mendesak semua negara untuk segera menyalurkan pasokan medis darurat. Krisis kemanusiaan ini juga memiliki implikasi geopolitik yang mendalam. Tekanan internal terhadap Perdana Menteri Netanyahu kini berlipat ganda. Di satu sisi, ia menghadapi desakan yang membara untuk membalas dendam terhadap Iran. Di sisi lain, ia harus mengalihkan sumber daya militer yang sangat dibutuhkan untuk operasi SAR dan bantuan kemanusiaan. The New York Times menerbitkan sebuah analisis yang menyatakan bahwa Iran telah berhasil memenangkan babak ini dalam konflik psikologis. Dengan menciptakan jumlah korban sipil yang begitu besar, Teheran telah memaksa Israel untuk mengalihkan perhatian dan fokus mereka, menanggalkan keunggulan militer mereka untuk sementara waktu demi mengatasi bencana domestik yang belum pernah terjadi. Beban moral dari 50.000 orang hilang itu lebih berat daripada serangan rudal konvensional apapun, tulis kolumnis Times. Iran telah mengubah kerugian sipil menjadi senjata strategis. Setiap jam yang dihabiskan Israel untuk mencari jenazah adalah 1 jam di mana mereka tidak merencanakan balasan militer. Inilah tujuan utama di balik kejutan mega rudal itu. Tragedi ini juga memicu gelombang dukungan kemanusiaan internasional yang luas, meskipun diselingi dengan perdebatan politik. Negara-negara Arab moderat, seperti Yordania dan Uni Emirat Arab, meskipun secara politik berseberangan dengan Israel, menawarkan bantuan langsung dan akses perbatasan, sebuah perkembangan yang dilaporkan oleh Al Jazeera sebagai momen langka dari solidaritas regional di tengah kebencian yang mendalam. Namun, bagi Israel, fokusnya tetap tunggal, menemukan puluhan ribu warga yang hilang, merawat yang terluka, dan memulai proses penyembuhan dari serangan yang tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga merobek kain sosial negara tersebut. Krisis kemanusiaan ini adalah luka yang kemungkinan tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Warisan mematikan dari agresi geofisika Teheran. Menyusul kerugian manusia yang tak terbayangkan dan kehancuran fisik di pesisir Laut Mati, Kabinet Keamanan Israel, dalam rapat darurat yang berlangsung selama 48 jam non-stop, secara resmi mengumumkan keadaan darurat nasional, kadar darurat nasional, di seluruh wilayah negara tersebut. Keputusan ini, yang segera disahkan oleh Knesset, memberikan kekuasaan luar biasa kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan militer, mengalihkan seluruh fokus negara dari persiapan perang eksternal ke respons bencana domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deklarasi tersebut, yang dikeluarkan pada pagi hari tanggal 8 Oktober 2025, secara efektif menempatkan Israel di bawah kontrol militer semi-sipil untuk memfasilitasi operasi penyelamatan, pemulihan, dan pencegahan kekacauan. Langkah ini bukanlah formalitas belaka. Itu adalah pengakuan suram bahwa serangan tsunami geofisika Iran telah berhasil melumpuhkan fungsi-fungsi sipil negara. Haaretz melaporkan bahwa deklarasi tersebut mencakup mobilisasi total semua unit cadangan militer,
penangguhan sementara banyak kebebasan sipil, pengalihan sumber daya anggaran tanpa persetujuan parlemen segera, dan yang paling krusial, penempatan Komando Dalam Negeri, Home Front Command, IDF sebagai otoritas tunggal yang bertanggung jawab atas operasi SAR dan bantuan kemanusiaan. Mayor Jenderal El Zamir, yang ditunjuk sebagai Komandan Pengepala Operasi Darurat, dalam sebuah pengarahan kepada pers, mengakui skala tugas yang monumental. Kami memiliki 50.000 warga yang hilang di zona bencana yang secara geologis tidak stabil. Kami harus mengerahkan seluruh teknik, peralatan berat, dan personel medis kami yang biasanya disiapkan untuk perang di perbatasan, kini untuk perang melawan lumpur dan reruntuhan di rumah kami sendiri, ujar Zamir. Yediot Ahronot, 9 Oktober 2025, mempublikasikan foto-foto eksklusif yang memperlihatkan tank-tank militer dan kendaraan pengangkut personel kini digunakan untuk mengangkut air bersih dan makanan ke daerah-daerah yang terputus, sementara unit-unit tempur elit, seperti Shaheed 13, Angkatan Laut, direlokasi ke Laut Mati untuk operasi pencarian korban di perairan yang kini dipenuhi puing-puing. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah mengendalikan kepanikan publik dan memastikan ketertiban di tengah informasi yang saling bertentangan mengenai nasib 50.000 orang hilang. The Jerusalem Post melaporkan adanya gelombang kemarahan publik yang diarahkan kepada pemerintah atas apa yang dianggap sebagai kegagalan intelijen dalam memprediksi sifat serangan Iran ini. Deklarasi darurat nasional memungkinkan penyaringan informasi yang ketat dan koordinasi komunikasi yang terpusat, sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok-kelompok hak sipil tetapi dipertahankan oleh kabinet sebagai upaya penting untuk mencegah kekacauan sosial. Secara bersamaan, krisis ini memicu perang logistik yang kompleks. Komando militer segera mengambil alih gudang-gudang makanan dan logistik nasional. Laporan dari Bloomberg menyoroti bahwa prioritas utama adalah memastikan pasokan air bersih dan listrik bagi ribuan pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di daerah yang dilanda tsunami dan kini ditempatkan di tempat penampungan sementara di Beersheba dan Yerusalem. Dengan kerusakan parah pada infrastruktur pengolahan air, Israel terpaksa secara mendesak mengaktifkan semua pabrik desalinasi di pesisir Mediterania dan mengalihkan pasokan ke selatan melalui jaringan pipa darurat, semuanya di bawah pengawasan dan perlindungan militer. Di tingkat internasional, keputusan untuk menyatakan keadaan darurat ini secara signifikan memperumit upaya pembalasan. CNN mewawancarai seorang analis Timur Tengah di Washington, yang menyatakan bahwa Iran telah berhasil menciptakan dilema strategis yang fatal bagi Netanyahu. Netanyahu harus memilih, membalas Iran dan mempertaruhkan perang regional penuh di saat kapasitas militernya terikat pada misi SAR domestik, atau menunda pembalasan dan kehilangan kredibilitas di mata publiknya yang haus akan keadilan, kata analis tersebut. Keadaan darurat ini mengikat tangan Israel secara militer, memaksanya untuk fokus ke dalam, sebuah kemenangan taktis yang brilian bagi Teheran. Dalam upaya untuk menanggulangi skala bencana, Israel secara resmi mengajukan permintaan bantuan internasional besar-besaran, sebuah langkah yang jarang dilakukan kecuali dalam situasi perang atau bencana besar. Reuters melaporkan bahwa lusinan negara telah merespons, mengirimkan tim SAR spesialis, peralatan pembersih lumpur, dan pasokan medis. Tim ahli dari Jepang, yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi tsunami, menjadi salah satu yang paling dicari. Namun, semua bantuan asing ini harus beroperasi di bawah payung Komando Dalam Negeri Israel, sesuai dengan aturan keadaan darurat nasional, memastikan bahwa Israel mempertahankan kontrol penuh atas respons krisis di wilayahnya sendiri, meskipun harus menerima bantuan asing. Deklarasi keadaan darurat nasional oleh Israel ini adalah pengakuan atas kemenangan strategis non-konvensional Iran. Itu adalah respons institusional terhadap realitas baru bahwa ancaman terbesar Israel saat ini bukanlah invasi tentara atau rentetan rudal, melainkan bencana kemanusiaan dan geologi yang direkayasa. Di Yerusalem, meskipun ada desakan untuk membalas, fokus militer dan politik kini sepenuhnya terkunci pada misi penyelamatan dan pemulihan, sebuah prioritas yang akan menentukan kelangsungan hidup dan ketahanan Israel dalam menghadapi strategi perang baru yang mematikan ini. Skala tragedi tsunami Laut Mati yang direkayasa Iran, dengan 50.000 warga Israel hilang dan deklarasi keadaan darurat nasional, segera memicu gelombang keterkejutan global dan kecaman internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia, yang selama berdekade terbiasa dengan konflik militer konvensional di Timur Tengah, kini harus bergulat dengan realitas mengerikan dari perang geofisika. Reaksi global bukan hanya tentang mengutuk agresi, tetapi juga tentang menetapkan batas etika dan hukum di era senjata bencana alam buatan. Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB,
di New York menjadi pusat aktivitas diplomatik yang panik. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pidato daruratnya di hadapan Dewan Keamanan, menyatakan bahwa tindakan Iran merupakan perkembangan yang paling mengganggu dan tidak bertanggung jawab dalam sejarah konflik bersenjata modern. Guterres mendesak semua anggota Dewan Keamanan untuk segera mengutuk penggunaan bencana alam sebagai senjata perang. Associated Press, AP, melaporkan bahwa meskipun resolusi kecaman diajukan, resolusi itu segera menghadapi kebuntuan klasik. Rusia dan Tiongkok, sekutu dagang penting Iran, menunjukkan keengganan untuk mengutuk secara eksplisit Teheran, menekankan perlunya penyelidikan yang tidak memihak dan menyoroti provokasi awal dari Israel. Sikap yang terbelah di Dewan Keamanan ini semakin memperburuk rasa frustrasi dan keputusasaan di Yerusalem. Di Eropa, nada kecaman jauh lebih keras. Uni Eropa, UE, melalui Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengeluarkan pernyataan bersama dari Brussels yang menyebut serangan tsunami itu sebagai tindakan terorisme yang tidak bermoral yang melanggar setiap norma peradaban dan kemanusiaan. BBC World News melaporkan bahwa UE segera mengumumkan pembekuan semua aset perbankan yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dan memberlakukan sanksi energi baru yang bertujuan untuk melumpuhkan pendanaan program mega rudal Iran. Langkah-langkah ini menandai eskalasi terberat dalam hubungan Eropa-Iran sejak kesepakatan nuklir dirusak. Namun, kritikus, seperti yang diwawancarai oleh BBC, berpendapat bahwa sanksi tersebut datang terlambat dan gagal memberikan pencegahan yang nyata terhadap metode perang baru ini. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari negara-negara Arab moderat. Berbeda dengan masa lalu di mana kecaman terhadap Israel adalah hal yang lumrah, skala krisis kemanusiaan di Laut Mati memicu solidaritas yang langka. Raja Abdullah II dari Yordania, yang negaranya juga berbatasan dengan Laut Mati, walaupun sebagian besar kehancuran terjadi di sisi Israel, mengeluarkan pernyataan belasungkawa resmi dan menawarkan bantuan teknis langsung, sebuah langkah yang dilaporkan oleh Al Jazeera sebagai tanda bahwa ancaman geofisika Iran dianggap sebagai destabilisasi yang meluas, melampaui konflik Israel-Palestina. Di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UEA, dan Bahrain, yang merupakan penandatangan Abraham Accords, menawarkan dukungan keuangan dan pengerahan tim medis, sebuah bukti bahwa kepentingan keamanan regional terhadap taktik agresif Iran kini mengalahkan perbedaan historis. Namun, di tengah gelombang kecaman, muncul perdebatan hukum internasional yang membingungkan. Jurnal Hukum The Hague Journal of International Law menerbitkan artikel darurat yang mempertanyakan, apakah senjata bencana alam melanggar Konvensi Jenewa? Karena mega rudal Iran tidak menggunakan hulu ledak nuklir, kimia, atau biologi, dan menyerang air, bukan daratan militer. Para ahli hukum berjuang untuk mengklasifikasikan tindakan ini. Beberapa berpendapat itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampak yang disengaja terhadap warga sipil, sementara yang lain berpendapat bahwa kurangnya senjata terlarang secara konvensional membuat jalur hukum lebih rumit. Ketidakjelasan hukum ini memberikan celah diplomatik bagi Iran untuk mempertahankan tindakannya sebagai tindakan pembalasan strategis yang sah terhadap ancaman Israel. Di Washington, tekanan terhadap Presiden AS untuk merespons meningkat tajam. The New York Times melaporkan bahwa para penasihat di Gedung Putih terbagi. Sebagian mendesak respons militer langsung terhadap instalasi rudal Iran, sementara yang lain memperingatkan bahwa pembalasan di tengah krisis kemanusiaan akan menjerumuskan kawasan itu ke dalam kekacauan yang tak terpulihkan. Presiden, yang kini menghadapi tekanan domestik untuk mendukung sekutu utamanya dan kekhawatiran global akan perang, menghadapi pilihan yang mustahil. Keterkejutan global tidak hanya melumpuhkan Israel, itu juga melumpuhkan para pengambil keputusan global. Pada akhirnya, meskipun kecaman internasional mengalir deras dan sanksi baru dijatuhkan, kenyataan di lapangan tetap pahit bagi Israel. Iran telah mencapai tujuannya, menciptakan trauma sipil yang masif, mengalihkan fokus Israel, dan memaksa dunia untuk menyaksikan tanpa kemampuan untuk memberikan hukuman militer yang cepat dan tegas. Dunia mungkin terperangah dan mengutuk, tetapi ancaman balasan Iran telah berhasil membeli waktu dan menciptakan kekacauan strategis. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, saat ini menghadapi badai terberat dalam karir politiknya yang panjang dan syarat gejolak. Serangan tsunami Laut Mati Iran telah memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah Israel, dan secara bersamaan, krisis politik dan moral yang mendalam bagi kepemimpinannya. Di tengah lumpur dan puing-puing, ia kini terperangkap dalam dilema yang kejam. Ia harus mengelola operasi pencarian dan penyelamatan yang monumental,
sambil menghadapi tekanan domestik yang membara dan tak terhindarkan untuk membalas dendam terhadap Teheran. Netanyahu, yang reputasinya dibangun di atas janji keamanan yang tak tertembus, tiba-tiba menjadi simbol kerentanan. The Jerusalem Post melaporkan bahwa meskipun ada persatuan nasional yang diperlukan untuk menghadapi bencana, protes-protes sporadis namun emosional mulai muncul di Tel Aviv, menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan pencegahan yang memungkinkan serangan geofisika Iran terjadi. Para kritikus menuduh bahwa fokus pemerintah yang berlebihan pada ancaman nuklir dan rudal konvensional telah membuat mereka buta terhadap inovasi strategis Iran. Mantan Menteri Pertahanan, Moshe Yaalon, dalam kolomnya yang sangat tajam di Yediot Ahronot, menulis, Perdana Menteri telah gagal melindungi rakyatnya dari ancaman yang tidak ortodoks. Harga darah dari 50.000 warga hilang menuntut lebih dari sekadar pemulihan. Ia menuntut pembalasan yang proporsional dan segera. Tekanan untuk membalas dendam ini bukan hanya datang dari oposisi, tetapi juga dari dalam koalisi dan militer sendiri. Sumber anonim di Kabinet Keamanan, yang berbicara kepada Haaretz, mengungkapkan bahwa terjadi perdebatan yang sengit. Faksi garis keras, dipimpin oleh Menteri Keuangan dan beberapa anggota Partai Likud, mendesak Netanyahu untuk segera menyetujui respons militer yang menghancurkan terhadap target-target Iran di daratan. Argumentasi mereka sederhana, jika Israel gagal membalas serangan yang begitu dahsyat terhadap warga sipil, maka doktrin pencegahan, deterrence, negara itu akan hancur total, mengundang serangan lebih lanjut di masa depan. Jika kita tidak membalas dengan keras sekarang, kita mengundang kehancuran lebih lanjut di masa depan, adalah sentimen yang dominan di antara para pendukung pembalasan. Namun, Netanyahu juga terikat oleh realitas di lapangan. Keputusan untuk menyatakan keadaan darurat nasional, Bab 9, secara efektif mengikat sebagian besar sumber daya operasional dan intelijen militer pada operasi SAR yang masif. Chief of Staff IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dilaporkan telah memperingatkan kabinet bahwa meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Iran saat 50.000 warga masih hilang dan ribuan tentara cadangan dikerahkan di sekitar Laut Mati akan berisiko tinggi dan tidak bertanggung jawab secara operasional. Halevi menekankan bahwa Israel harus memprioritaskan nyawa warganya yang tersisa dan memulihkan fungsi sipil sebelum memulai konfrontasi militer skala penuh, sebuah dilema yang dicap oleh The New York Times sebagai jebakan taktis Teheran. Analisis yang diterbitkan oleh The New York Times menyatakan bahwa tujuan strategis mega rudal Iran telah terpenuhi. Iran tidak hanya membunuh dan menghancurkan, mereka telah menciptakan krisis yang melumpuhkan kemampuan Israel untuk berperang. Mereka memaksa Netanyahu untuk memilih antara membalas dendam, yang akan berisiko tanpa dukungan penuh dari militer yang terbagi, atau fokus pada penyelamatan, yang akan membuatnya terlihat lemah di mata para pemilihnya. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa setiap jam penundaan pembalasan memperkuat posisi Iran. Untuk mengimbangi tekanan ini, Netanyahu telah melakukan dua hal. Pertama, ia meningkatkan retorika publiknya. Dalam pidato nasional terbarunya, ia berjanji bahwa pembalasan akan datang, di tempat, waktu, dan dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh rezim di Teheran, sambil menghindari memberikan kerangka waktu yang pasti. Kedua, ia secara diam-diam mencari dukungan AS untuk serangan balasan yang terkoordinasi. Laporan dari CNN mengungkapkan bahwa Netanyahu telah melakukan panggilan telepon berulang-ulang dengan Presiden AS, mendesak Amerika Serikat untuk bergabung dalam serangan balasan bersama dan meyakinkan sebuah upaya untuk mendapatkan legitimasi internasional dan sumber daya militer AS untuk mengurangi risiko yang ditanggung Israel sendirian. Namun, Presiden AS dilaporkan ragu-ragu, khawatir pembalasan semacam itu akan memicu perang regional skala penuh yang dapat menghancurkan ekonomi global. Ini meninggalkan Netanyahu dalam posisi politik yang paling berbahaya. Jika ia menunda balas dendam terlalu lama, ia akan menghadapi pemberontakan politik domestik. Jika ia bertindak tergesa-gesa tanpa dukungan militer penuh, ia berisiko gagal dan memperburuk situasi. Krisis Netanyahu ini bukan hanya tentang pembalasan, melainkan tentang kelangsungan hidup politiknya dan masa depan Israel sebagai negara yang kuat. Warga Israel menuntut pembalasan atas 50.000 orang hilang mereka. Dunia menuntut agar ia menahan diri untuk mencegah Perang Dunia III. Dan di tengah semua ini, Benyamin Netanyahu harus membuat keputusan yang paling menentukan dalam hidupnya, di bawah bayang-bayang kehancuran Laut Mati yang terus menghantuinya. Setelah kejutan tsunami Laut Mati yang direkayasa Iran, dunia tidak lagi menghadapi konflik bilateral antara Israel dan Iran, melainkan krisis geopolitik yang telah mendorong seluruh kawasan Timur Tengah ke ambang konflik regional skala penuh. Tindakan Iran tidak hanya merusak Israel,
tetapi juga mengancam stabilitas semua negara tetangga dan jalur perdagangan global yang vital. Kegagalan untuk menahan diri sekarang akan menjerumuskan puluhan negara ke dalam perang yang dampaknya dapat menyaingi bahkan konflik global terburuk di masa lalu. Kekhawatiran utama adalah bahwa pembalasan Israel, yang kini hampir tak terhindarkan akibat tekanan domestik, seperti yang dijelaskan dalam bab 11, akan memicu serangkaian serangan balasan dan serangan proksi yang melibatkan setiap pemain utama di kawasan tersebut. Al Jazeera melaporkan bahwa Lebanon, Suriah, dan Irak kini berada di bawah pengawasan ketat. Unit-unit milisi sekutu Iran, khususnya Hizbullah di Lebanon, telah meningkatkan status siaga mereka ke tingkat tertinggi, memindahkan aset-aset rudal jarak pendek dan menengah mereka ke posisi peluncuran di dekat perbatasan. Juru bicara Hizbullah, dalam pernyataan yang disiarkan di saluran Al-Manar, mengancam bahwa setiap serangan Israel terhadap tanah Iran akan segera dibalas dari front utara, mengubah langit Israel menjadi neraka. Ancaman ini merupakan indikasi jelas bahwa jika Israel menyerang Teheran, Hizbullah akan membalas, membuka front perang multiarah yang telah lama dikhawatirkan oleh IDF. Dampak regional meluas hingga ke semenanjung Arab. Arab Saudi, meskipun secara historis berseteru dengan Israel, kini merasa sangat terancam oleh agresi Iran. Laporan eksklusif dari Financial Times mengungkapkan bahwa Riyadh dan Abu Dhabi telah meningkatkan koordinasi keamanan dan intelijen dengan Washington. Khawatir Iran mungkin menggunakan taktik non-konvensional serupa terhadap infrastruktur minyak vital mereka. Sumber diplomatik Saudi yang dikutip Financial Times mengatakan, Iran telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menggunakan geografi sebagai senjata. Siapa yang dapat menjamin mereka tidak akan menargetkan perairan Teluk atau Selat Hormuz? Tindakan mereka adalah ancaman eksistensial bagi semua produsen minyak di kawasan ini. Ketakutan ini bukan hanya teoretis. Jika Iran atau sekutunya menyerang infrastruktur minyak atau menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran yang dilewati 20% minyak dunia, ekonomi global dapat runtuh dalam hitungan minggu. Kekuatan dunia, terutama Amerika Serikat dan Rusia, kini berjuang untuk mengendalikan situasi. CNN melaporkan tentang upaya diplomatik intensif yang dipimpin AS dan melibatkan Yordania, Mesir, dan Qatar untuk membentuk koridor komunikasi darurat dengan Teheran, bertujuan memberi sinyal bahwa balasan Iran terhadap provokasi Netanyahu sudah berlebihan, dan bahwa eskalasi lebih lanjut akan menghadapi konsekuensi berat. Namun, Teheran menolak keras, bersikeras bahwa mereka hanya melakukan tindakan pencegahan yang sah terhadap ancaman Israel. Sikap Rusia dan Tiongkok menjadi faktor penentu. Meskipun mereka menahan diri untuk tidak mendukung tindakan mega rudal secara eksplisit, mereka secara bersamaan menyalahkan AS dan Israel atas provokasi awal, sebuah sikap yang diinterpretasikan oleh Yerusalem sebagai lampu hijau tidak langsung bagi agresi Iran. The Wall Street Journal menerbitkan analisis yang menyatakan bahwa Moskow dan Beijing melihat krisis ini sebagai kesempatan untuk mengalihkan perhatian AS dari Eropa Timur dan Indo-Pasifik, membiarkan AS terperosok dalam rawa Timur Tengah yang baru. Dengan posisi ini, upaya pencegahan dari AS menjadi kurang efektif, dan risiko konflik regional skala penuh meningkat secara dramatis. Selain perang proksi dan minyak, konflik regional juga berpotensi mencakup krisis pengungsi. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, telah mengeluarkan peringatan darurat mengenai kemungkinan jutaan orang akan mengungsi dari Lebanon, Suriah, dan bahkan Israel jika terjadi perang habis-habisan. Juru bicara UNHCR di Jenewa, dalam laporan Reuters, menggarisbawahi bahwa infrastruktur negara-negara tetangga tidak akan mampu menampung gelombang pengungsi sebesar itu, memprediksi krisis kemanusiaan di Mediterania yang akan membuat krisis Suriah terlihat kecil. Inti dari ancaman konflik regional ini adalah hilangnya batas-batas yang jelas. Serangan tsunami Iran telah mengajarkan bahwa tidak ada tempat yang aman, dan setiap negara di kawasan itu, terlepas dari aliansi mereka, rentan terhadap metode peperangan baru ini. Sekarang, semua mata tertuju pada kabinet Netanyahu. Setiap bom yang mereka jatuhkan, setiap rudal yang mereka luncurkan ke Iran atau proksinya, memiliki potensi untuk menarik respons seluruh poros perlawanan Iran, menghancurkan sisa-sisa stabilitas regional. Jeda yang mencekam ini adalah waktu yang sangat berbahaya, di mana satu keputusan yang salah dapat menjerumuskan Timur Tengah, dan mungkin dunia, ke dalam konflik yang tak terkendali.